Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan memberikan materi tentang pembelajaran otomotif. Mari kita simak penjelasannya sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem rem. Ya. Apa itu sistem rem? Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan, atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan yang berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Dewasa ini menurut para ahli otomotif, rem adalah merupakan kebutuhan sangat penting untuk keamanan berkendaraan dan juga dapat berhenti di tempat manapun. Dan dalam berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik dan aman. Nah, ini komponen-komponen sistem rem kita lihat. Biasanya di depannya ada rem cakram, kemudian rem belakang rem tromol. Ya. Tipe rem. Rem dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, tergantung pada penggunaannya. Rem kaki, pertama rem kaki atau foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kemudian rem parkir atau parking brake digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Kemudian rem tambahan, auxiliary brake, digunakan pada kombinasi rem. Biasanya kaki yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Nah, kemudian tipe rem. Ya. Ada rem kaki ada rem hidrolik dan rem pneumatik. Rem roda. Kemudian rem parkir, kemudian rem mekanik di center brake, kemudian rem roda belakang. Rem tambahan, yaitu exhaust brake. Pertama, kita bahas rem tromol atau drum brakes. Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem atau brake shoe yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Nah, karena self-energizing action ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaga mengembangkan sepatu, kekuatan tenaga pengereman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Nah, komponennya itu pertama ada backing plate, ya, kemudian 2 silinder roda atau wheel cylinder, yang ketiga sepatu rem dan kanvas atau brake shoe and lining, kemudian keempat tromol rem atau brake drum. Ya, seperti ini, seperti kita lihat pada gambar. Di sini ada wheel cylinder, kemudian ya return spring, pegas pengembali. Di sini ada adjuster untuk menyetel. Kemudian ada hold down spring untuk menahan brake shoe atau sepatu rem. Di sini ada link, di sini ada lining, kemudian anchor spring, brake shoe, satu sepatu rem, kemudian backing plate dan juga hold down spring. Ya, ini komponen dari rem tromol. Nah, kemudian pertama backing plate. Backing plate dibuat dari baja press yang dibaut pada axle housing atau axle carrier bagian belakang karena sepatu rem terkait pada backing plate, maka aksi daya pengereman tertumpu pada backing plate. Nah, ini gambarnya backing plate. Jadi penting bila permukaan gesek sepatu rem aus berlebihan, rem akan bergetar. Sepatu rem harus diperiksa dengan teliti setiap kali rem dibongkar untuk mencegah problem tersebut. Ya. Kemudian ada silinder roda atau wheel cylinder. Silinder roda atau wheel cylinder terdiri dari beberapa komponen seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. Ya, nanti lihat gambarnya, kita next saja. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder roda. Ada sistem yang menggunakan 2 buah piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder roda, sedangkan sistem yang lainnya hanya menggunakan 1 piston untuk menggerakkan hanya 1 sepatu rem atau brake shoe. Nah, bila timbul tekanan hidrolik
pada master silinder, maka akan menggerakkannya piston cup. Piston akan menekan ke arah sepatu rem. Kemudian bersama-sama menekan tromol rem. Oke. Di sini kita lihat gambar dari wheel silinder atau silinder roda. Ya, ada tipe double piston dan juga ada tipe single piston. 3. Sepatu rem atau brake shoe dan kanvas rem. Sepatu rem atau brake shoe, seperti juga tromol, memiliki bentuk setengah lingkaran. Biasa sepatu rem dibuat dari plat baja. Kanvas rem dipasang dengan jalan dikeliling pada kendaraan besar atau dilem pada kendaraan kecil. Pada permukaan yang bergesekan dengan tromol, kanvas ini harus dapat menahan panas dan harus mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Koefisien tersebut sedapat mungkin tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan turun naiknya temperatur dan kelembaban yang silih berganti. Umumnya kanvas atau lining terbuat dari campuran fiber metalik dengan brass dan lead. Oke. Dan juga plastik dan sebagainya diproses dengan ketinggian panas tertentu. Nah, ini gambar dari sepatu rem atau brake shoe. Di situ juga ada tromol. Ya. 4. Tromol rem. Tromol rem atau brake drum umumnya terbuat dari tuang atau gray cast iron, besi tuang. Dan gambar penampangnya, nah ini gambar penampangnya tadi seperti ini, ya. Ini tromol rem. Tromol rem ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem, tanpa bersentuhan dan berputar bersama roda. Ketika kanvas menekan permukaan bagian dalam tromol, bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai suhu setinggi 200 sampai 300 derajat Celcius. Oke. Nah, ini kita lihat gambar dari komponen tromol. Ada wheel cylinder, sepatu rem atau brake shoe, kemudian brake drum, tromol. Di situ ada anchor spring, ada adjusting nut, ya, kemudian rattle spring. Cara kerja rem tromol. Nah, ini Anda perhatikan saja cara kerja rem tromol. Cara kerja rem tromol ada dua. Pada saat pedal rem diinjak. Ya, maka minyak rem akan, kalau kita lihat dulu bahas di rem tromol, maka minyak akan masuk ke wheel cylinder. Nah, kemudian minyak ini akan menekan dua buah piston. Piston akan menekan brake shoe lebar, sehingga sepatu rem akan bergesekan dengan kanvas sepatu rem akan bergesekan dengan tromol. Akibatnya kecepatan berkurang dan juga memungkinkan kendaraan berhenti. Nah, pada saat pedal rem diinjak, maka minyak rem dari master silinder akan mendorong piston pada silinder roda atau wheel cylinder, sehingga sepatu rem akan meregang dan bergesekan dengan tromol. Akibatnya laju kendaraan melambat. Dan juga pada saat pedal rem dilepas. Pada saat pedal rem dilepas, return spring akan menarik sepatu rem atau brake shoe, sehingga tidak terjadi gesekan antara brake shoe dan tromol. Akibatnya tidak terjadi pengereman pada laju kendaraan. Nah, kemudian rem cakram. Ya, rem cakram ini biasanya dipasang di bagian depan kendaraan. Rem cakram atau disc brake. Ya. Rem cakram atau disc brake pada dasarnya terbuat dari cakram yang terbuat dari besi tuang atau disc rotor yang berputar dengan roda dan bahan gesek. Dalam hal ini disc pad yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan disc pad dan cakram atau disc. Nah, karakteristik cakram hanya mempunyai sedikit energi sendiri atau self-energizing action. Daya pengereman itu sedikit dipengaruhi oleh fluktuasi koefisien gesek yang menghasilkan kestabilan tinggi. Selain itu, karena permukaan bidang gesek
selalu terkena udara, radiasi panasnya terjamin baik. Ini dapat menjamin dari terkena air. Rem cakram mempunyai batasan pembuatan pada bentuk dan ukurannya. Ukuran dispet agak terbatas, dan ini berkaitan dengan aksi self-energizing limit. Nah, sehingga perlu tambahan tekanan hidrolik yang lebih besar untuk mendapatkan daya pengereman yang efisien. Juga pad akan lebih cepat aus daripada sepatu rem pada rem tromol. Tetapi konstruksi yang sederhana, mudah dan pada perawatannya, serta penggantian pad. Nah, komponen-komponen cakram, komponen-komponen rem tipe cakram, komponen utama ada piringan atau disk rotor, kemudian kaliper, kemudian ada pad rem. Piringan atau disk rotor, seperti ini gambarnya. Umumnya cakram atau piringan disk rotor dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa, solid, dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Tipe cakram melubang terdiri dari pasangan piringan yang berlubang untuk menjamin pendinginan yang baik. Kedua-duanya untuk mencegah fading dan menjamin umur pad lebih panjang atau tahan lama. Kemudian kedua ada pad rem atau kanvas rem. Pad rem dari rem cakram. Nah, pad atau disk pad biasanya dibuat dari campuran metalik, liber, dan sedikit serbuk besi. Tipe ini disebut dengan semi metalik disk pad. Ya, pada pad diberi segaris celah untuk menunjukkan tebal pad. Batas yang diizinkan, dengan demikian dapat mempermudah pengecekan kausan pad. Pada beberapa pad, penggunaan metalik pad disebut dengan N-square seal, dipasangkan pada sisi piston dari pad untuk mencegah bunyi saat berlakunya pengereman. Ya, referensi yang saya gunakan nama buku kurikulum 2013 SMK Pemilihan Asisten Tenaga, ya, jilid 2, Toyota New Shape 1, kemudian Otomotif Teknologi, Principle Diagnosis and Service 4th edition. Kemudian Otomotif Teknologi System Approach. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.